Kamis, 11 Desember 2025, pukul jam 10:19, WIB, Karawang Desember, para anggota PS Pejuang Siliwangi dari berbagai wilayah berkumpul di Candi Jiwa, Kecamatan Batu Jaya, pada Kamis 11 Desember untuk menyambut kedatangan tamu penting dari jajaran Pejuang Siliwangi. Dalam suasana kebersamaan, para pengurus dan anggota tampak menunggu rombongan tamu sambil menikmati kopi, serta hidangan sederhana seperti gorengan dan pisang rebus. Hadir dalam kegiatan ini, Bapak Sekjen Ustadz Rojak, Penasehat Haji Nurhata, serta Provos beserta jajaran anggota PS dari Batu Jaya dan Rengas Dengklok juga turut memperkuat barisan. Selain itu, rombongan dari Subang dan Ketua PS Bekasi bersama jajarannya ikut bergabung untuk mempererat solidaritas antar daerah dalam organisasi Pejuang Siliwangi. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tali silaturahmi antara anggota. Para peserta berharap kekompakan dan kesolidan Pejuang Siliwangi dapat terus terjaga agar organisasi semakin maju dan sukses. Tempat bersejarah, ya, Amapura ini banyak berkibar di Karawang, di Rengas Dengklok, ya, diolahnya di dapur sebelum teks proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jakarta, diolah di Rengas Dengklok ini betul ya. Di mana Bung Karno dibawa ke sini, kemudian dikonsep tentang teks proklamasi itu. Dan besoknya dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17, jam 10 di Pegangsaan Timur. Dimulai di sini, di Rengas Dengklok. Kita PS Karawang mengundang PS Subang, aturkan dengan undangannya. Ya, nanti kita akan bersama-sama pergi tempat bersejarah di Karawang ini. Karena di samping itu juga di mata saya, Karawang ini induk dari segala yang asal yang berbuat suka, dan juga menjadi pusat peradaban atau awal peradaban Islam dimulai Karawang. Dimulai Sekuro, di mana anak Titik Getapa, sah bandarnya Cirebon, Subang Larang, berguru ngaji ke Sekuro, kemudian dinikahi oleh Prabu Siliwangi atau Paman Arasa, kemudian anak-anaknya di antara Cakrabuana dan Lala Santang. Cakrabuana mendirikan Ustaz Cirebon, mulai besar di zaman Sargedetulok, anaknya Lala Santang, kemudian membentuk sebuah klan baru yang namanya Banten, dan Banten kemudian menyerang kerajaan Pakuan, kemudian sisa kerajaan Pakuan, ya nggak, membentuk kerajaan baru Sumedang Larang di zaman Gusa dulu sebelum nanti menjadi masuk Islam. Ya, artinya Jawa Barat ini bahwa peradaban Islam Jawa Barat dimulai dari Karawang. Setuju nggak? Setuju. Kan gitu ya. Nah, dan selanjutnya di Subang kental dengan Eyang Goparana. Eyang Goparana itu udah kesininya ya, dalam rangka mengislamkan seluruh kekuasaan Sumedang Larang, wilayah Priangan terutama, ya, dari Bogor, Sukabumi, kemudian Cianjur, Bandung, Garut, Tasik, Ciamis, dan seterusnya diislamkan dengan pusat kegiatan pengislamannya di Goparana Sagala Herang, tempat lahirnya Ahmad Purdirija dan begitu ada masih rehannya, ya. Itu selanjutnya, tapi di awal peradaban Islam itu dimulai di Jawa Barat, dimulai dari Karawang. Setuju nggak? Setuju. Selesai itu aja. Mudah-mudahan ini juga menjadi penambah wawasan lah bagi yang lain betapa kita harus menghormati Karawang. Ya, yang tidak pisahkan sejarahnya Subang, Purwakarta, Karawang. Karena semua itu dulu adalah wilayah Karawang. Sekarang kita ada di sini dan kemudian akan berkunjung ke beberapa tempat sejarah, dan ujung nanti kita akan bersama-sama dengan PS Bekasi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.